panjang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua akhirnya usai pasca Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mantan ajudan eks-kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propampori Ferdi Sambo, Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Richard pun dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua sebagaimana telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Keputusan ini pun langsung disambut haru oleh Rosti Simanjuntak, ibunda mendiang Brigadir Yosua, dan juga kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Salapesi. Majelis Hakim sendiri berpendapat hal yang meringankan Richard adalah karena ia menyesali perbuatannya. Selain itu, dalam persidangan ini, Hakim pun juga mempertimbangkan status Richard sebagai justice collaborator ataupun saksi pelaku yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Lantas, bagaimana keduanya menilai putusan Majelis Hakim? Dan benarkah pula keberanian serta kejujuran Richard dalam membongkar kasus ini tidak lain dan tidak bukan merupakan bekal yang selalu ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Di sisi lain, sosok Richard Eliezer memang menjelma menjadi sosok yang diidolakan masyarakat. Dan benarkah karisma Richard Eliezer mampu membuat Yama Carlos ikut hadir dalam persidangan dan memberikan dukungannya untuk Richard Eliezer? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, suasana riuh nampak menyelimuti persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Dalam sidang yang beragendakan putusan terhadap mantan ajudan eks-kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propampori Ferdi Sambo, Richard Eliezer, nampak kerumunan awak media dan juga para pendukung Richard yang terlihat memadati area tempat persidangan berlangsung. Dan suasana riuh penuh haru pun nampak kembali terasa saat Hakim Wahyu Iman Santoso beserta dua rekannya Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono membacakan hasil vonis terhadap polisi Bayangkara II atau Barada itu. Richard pun divonis selama 1 tahun 6 bulan atau lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum alias JPU. Vonis pun diberikan karena Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Pidana Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Vonis putusan itu pun disambut para pendukung Richard yang sudah memadati pengadilan untuk memberikan dukungan. Maka seperti inilah keriuhan suasana pasca Richard Pudiang Lumiu divonis oleh Majelis Hakim. Richard. 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 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
Vonis hukuman yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer memang seakan mengakhiri drama panjang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. Seperti diketahui, persidangan Richard Eliezer dilakukan usai 4 tersangka lainnya telah lebih dulu divonis oleh majelis hakim. Di antaranya adalah Ferdi Sambo yang dijatuhi hukuman mati, Putri Chandrawati yang dihukum kurungan penjara selama 20 tahun, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal yang masing-masing selama 15 tahun dan 13 tahun. Dan atas selesainya persidangan ini, Rosti Simanjuntak selaku ibu mendiang Brigadir Yosua pun mengucapkan terima kasih atas kejujuran Brigadir E yang bersedia untuk jujur dan membela anaknya di persidangan sehingga nyawa mendiang anaknya dapat tenang di akhirat. Selain itu, Rosti pun meminta Richard untuk ikhlas menerima putusan majelis hakim dan tidak lupa berterima kasih kepada hakim karena atas jasanya pula lah hukuman Richard pun bisa diberikan lebih rendah dari tuntutan JPU sebelumnya. Jadi mulai saat ini Baradae telah hakim berikan vonis 1 tahun 6 bulan yang sangat-sangat meringankan. Bagi kami keluarga ini juga sangat-sangat meringankan. Jadi seperti kesaksian daripada Eliezer, dia siap jujur untuk mempertanggungjawabkan dari semua kesalahannya. Yang terakhir kali membela Bang Yos karena dia mengetahui semua kejadian atau perencanaan pembunuhan ini di dalamnya. Dia berjanji sanggup menanggung resiko. Jadi kami mohon kepada mohon juga ikhlas menerima ini semua agar anakku almarhum Yosua yang kalian telah bunuh boleh tenang dan damai rohnya bersama Tuhan di surganya Tuhan. Dan kepada pendukung juga yang menyuarakan Eliezer, samakan suara kalian kepada anakku almarhum Yosua. Bagaimana dukungan kalian? Jadi tolong jangan buat anarkis atau keributan. Kepada hakim yang sudah kami percaya akan memberikan vonis, karena kami percaya Tuhan mengutus perpanjangan tangan kepada hakim. Hakimlah yang memberikan, menegakkan keadilan di negara kita, buat kemenangan kepada kita rakyat Republik Indonesia. Terlebih seperti kami orang lemah yang terjolimi dan telah kehilangan anak. Mari kita sama-sama berpikir positif, jangan hanya sepihak berpikir atau bertindak seperti Baradae. Jadi ini semua adalah pelajaran buat kita, dan kami juga berterima kasih pada hakim yang mulia. Walaupun kami merasa ini sangat ringan, tapi inilah hukum vonis yang terbaik. Inilah yang direstui oleh Tuhan dari surganya Tuhan. Karena kami memang berdoa, selalu memohon kepada Tuhan, memanjatkan kepada Tuhan, seperti suara Republik rakyat juga menyuarakan agar tegaknya keadilan di negara kita. Jadi inilah vonis, kami pun menghargai dan kami pun berterima kasih kepada hakim. Kami memang sangat-sangat pedih di dalam pembunuhan anak kami almarhum Yosua. Marilah ini pembelajaran buat kita semua, terlebih buat anak-anak generasi muda. Mari berpikir positif, jangan berbuat hal-hal yang negatif dengan tergiur sesaat oleh keserakahan maupun jabatan ataupun apapun itu yang membuat kerusakan masa depan kita, membawa kita ke jurang lembah yang hitam. Jadi marilah kita bersihkan hati, kuatkan iman agar kita boleh melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, agar Tuhan bisa memperhitungkan apa yang kita lakukan di bumi ini. Semoga Baradae menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan dapat membantu ini semua terbuka. Memang ini adalah perjuangan semua keluarga. Baradae juga membantu, dan itu kami juga pengacara yang telah diutus Tuhan untuk membantu kami orang lemah. Semua timnya kami juga berterima kasih, dan semua pemerintahan Indonesia dan seluruh rakyat yang mendukung kami sangat-sangat berterima kasih. Ya, dalam persidangan penghilangan nyawa mendiang Brigadir Yosua Huta Barat, Richard memang berstatus sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Atas kerjasamanya inilah, pihak pengadilan yang diketuai oleh Hakim Wahyu Iman Santoso mengapresiasi keberanian Richard dengan memberikannya vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hal lain yang meringankan vonis Richard adalah polisi Bayangkara II atau Barada ini yang telah mengakui perbuatannya dan mengaku menyesal telah melakukan tindakan yang telah menghilangkan nyawa rekannya Brigadir Yosua.
Lantas bagaimanakah pengacara Richard Eliezer Roni Talapesi ketika mendengar putusan majelis hakim? Dan benarkah pula air mata yang keluar darinya adalah air mata kebahagiaan pasca kliennya divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum? Ya, hasil vonis hari ini memuaskan buat kami tim penasihat hukum, keluarga, dan saya pikir masyarakat luas juga puas terhadap putusan majelis hakim hari ini. Kami menghormati, kami menghargai, dan sangat mengapresiasi bahwa hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya mewakili rasa keadilan Richard Eliezer, keluarga, korban juga pun masyarakat luas ya. Kami juga berterima kasih atas putusan itu. Ya sedih lah Mbak. Kita sedih karena proses ini cukup panjang perjuangan kita, dan pada hari ini ketika kita mendapat putusan sangat bagus. Di lain sisi, dalam persidangan yang menjadi penentu hukuman bagi anaknya itu, nampak ketidakhadiran dari kedua orang tua Richard Eliezer. Lantas, bagaimanakah sikap kedua orang tua Richard atas putusan majelis hakim? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua, tentu ada hal yang berbeda yang nampak dari sosok Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Dalam persidangan itu tidak tampak sosok kedua orang tua Icat, sapaan akrab Richard Eliezer yang terlihat menemaninya dalam persidangan. Ketidakhadiran Rineke Alma Pudiang dan Junus Lumiu, kedua orang tua Richard, rupanya karena permintaan langsung dari polisi berpangkat Bayangkara II ini yang seakan tidak ingin jika kedua orang tuanya dibuat sedih dengan hari yang menjadi penentu hukuman bagi dirinya itu. Meski begitu, pasca persidangan berlangsung, nampak sosok keduanya yang mulai berani untuk menampilkan dirinya di hadapan awak media. Lantas, bagaimanakah keduanya menilai putusan majelis hakim? Dan benarkah pula keberanian serta kejujuran Richard dalam membongkar kasus ini pun tidak lain dan tidak bukan merupakan bekal yang selalu ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Kami memang juga sangat terkejut dan sangat luar biasa, memang terharu karena dari 12 tahun tuntutan sampai bisa jadi 1 tahun 6 bulan. Kami bangga karena anak kami bisa jujur, bisa kooperatif, tidak berubah-ubah keputusan pernyataannya, dan kami bersyukur karena memang dia hebat, dia luar biasa. Dan itu yang selalu kami tanamkan dari kecil, bahwa kejujuran itu paling utama dalam hidup. Kami sangat bersyukur karena kami tahu ini semua pekerjaan Tuhan, karena melihat Eliezer ini jujur dan dia berani dalam memberikan kesaksian, membuka kebenaran seperti kata Pak Hakim, membuka kotak Pandora. Jadi orang-orang menjadi simpati dan mendukung serta mendoakan Eliezer. Itu yang membuat kami sangat terharu karena kami tidak tahu orang-orang dari mana. Ya, di balik vonis yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer, tentu banyak juga yang memuji kiprah majelis hakim Wahyu Iman Santoso bersama dua rekannya Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Banyak juga yang menganggap jika vonis yang diberikan baik kepada Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal merupakan kemenangan bagi masyarakat Indonesia. Putusan
majelis hakim itu sudah adil dan tepat. Saya memahami Barada Richard Eliezer itu terpaksa, bukan kehendaknya. Artinya kita punya kepentingan melindungi dia. Ini kesempatan emas bagi para majelis hakim untuk menorehkan namanya dalam tinta emas. Kalau dia memberikan keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka dia akan diingat, akan menjadi agung, diagung-agungkan namanya, dan akan terpuji namanya di antara para hakim. Jadi ada Hakim Wahyu, Hakim Morgan Simanjuntak, Hakim Alimin yang telah memberikan putusan melampaui tuntutan JPU yang mengecewakan beliau, Ibunda Joshua, mengecewakan penasehat hukum dan mengecewakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi ke Semarang, Buri. Rekor. Jadi hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu telah membuat terobosan 340 yang tidak pernah dijatuhi hukuman mati telah dipecahkan rekornya. Makanya tadi yang Opung bilang tuh betul. Jadi kesempatan ini dipakai oleh para hakim ini, tertoreh dalam tinta emas bahwa mereka masih menjunjung keadilan. Sudah mewakili atas harapan keluarga. Terima kasih kepada para majelis hakim yang mulia, dan saya pikir keputusan ini yang merupakan keputusan yang luhur ya, sehingga nama majelis hakim, nama kalian semua, yaitu Hakim Wahyu, Hakim Morgan Simanjuntak, dan Hakim Alimin akan tertoreh dalam tinta emas di dalam hati masyarakat. Dan saya pikir ini adalah sebuah titik terangnya dalam penegakan hukum di antara skeptik. Di lain sisi, bagaimanakah para pendukung Richard ketika mendengar putusan atas idolanya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di sisi lain, sosok Richard Eliezer memang menjelma menjadi sosok yang diidolakan masyarakat. Icat, namanya biasa dipanggil, menjadi idola dari emak-emak dan remaja wanita muda akibat ketampanan, kejujuran, dan juga keberaniannya dalam menyingkap tabir permasalahan kasus pembunuhan berencana terhadap rekan seprofesinya itu. Lantas bagaimanakah perasaan para pendukung Richard atas vonis yang diterima idolanya itu? Dan benarkah pula karisma dari Richard Eliezer mampu membuat Yama Carlos pun ikut hadir dalam persidangan dan memberikan dukungannya untuk Richard Eliezer? Puas. Sangat puas. Saya harapkan bebas. Tapi biarlah Tuhan memberikan itu yang terbaik. Bentar. Dia supaya dia bisa bertobat, apa yang sudah dia lakukan. Tidak boleh terjadi lagi. Bentar. Walaupun dia seorang kolaborator, sehingga nanti tidak akan ada lagi sambo sama berikutnya. Yes. Supaya mereka yang telah menjadi kasus kolaborator harus berani mengungkapkan kebenaran. Sangat adil. Saya percaya suara Tuhan. Suara Tuhan. Puas. Dari 12 tahun, Anda bayangkan menjadi satu. Sumpah tadi saya merinding ya. Merinding itu oma-oma, ibu-ibu itu, jadi kan kami semua nunggu di depan pintu utama yang hanya bisa melihat Icat itu dari TV yang besar. Itu oma-oma itu tumpang tangan semua pas di mukanya Icat. Itu mau berusaha dengerin angkanya berapa udah nggak bisa kedengeran. Itu yang ada tuh yang saya dengar tuh cuman ya ungkapan sukacita, puji Tuhan, puji syukur. Waduh, wow. Udah yang denger, yang saya dengar cuman itu, dan hanya bisa ngeliat mukanya Icat nahan nangis. Intinya ya bebas lah dia maksudnya dapat vonis yang ringan.
Itu dapat vonis yang ringan. Pas tadi saya konfirmasi ternyata puji Tuhan, puji syukur di bawah 2 tahun. Itu artinya Icat masih bisa melanjutkan karir sebagai anggota BRIMOB yang sangat dia banggakan. Ya ini apa namanya, akhirnya keadilan itu masih ada. Bapak Hakim yang terhormat berani dalam mengambil keputusan. Ya ternyata wow, ternyata gerakan Tuhan itu pemenangnya. Iyalah, mungkin karena banyak menaruh simpati ya, pada ngikutin sidangnya mungkin. Jadi pasti banyak dapat simpati. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.